Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul lagi pada kajian fikih kontemporer yang pada malam hari ini kita akan membahas mengenai tema berkumpulnya siswa-siswi dalam satu ruang kelas. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja pemaparan materi akan disampaikan oleh Ustadz Dhani Firdaus. Kepada beliau kami persilahkan. Harap dimatikan semua kamera ya, biar tidak terjadi ketika di-record, tidak terjadi seperti yang kemarin. Suara saya jelas? Jelas Ustadz. Oke. Sebentar, saya buka slide dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan lanjutkan kajian kita pada malam Jumat rutin, yaitu kajian milenial mengenai masalah-masalah kontemporer. Salah satunya pada malam hari ini yaitu tentang bagaimana hukumnya siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi berkumpul dalam satu ruangan kelas. Hal ini sangat menarik sekali karena ini setiap hari terjadi dan kita lakukan, khususnya kita yang para penuntut ilmu baik tingkat dasar dari MI, dari SD, SMP, SMA, S1, S2 bahkan sampai S3. Mahasiswa yang hadir pada malam hari ini dan juga jamaah yang lain, jamaah YouTube dan semuanya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengikuti kajian ini, bersama-sama belajar, tafaqquh fiddin, mendalami agama, mengingat sekarang sudah di detik-detik terakhir yang mana bencana itu selalu terus-menerus melanda. Mudah-mudahan khususnya virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baiklah, pada malam hari ini kajian kita khususnya mengenai masalah percampuran siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi dalam satu kelas. Apakah hal tersebut dikatakan ikhtilat ya, bainar rijal wan nisa, berkumpulnya laki-laki perempuan. Ini banyak versi karena perkumpulan di sini itu tidak 2 orang tapi melainkan banyak orang. Kalau kita tahu standarnya di kelas itu adalah 25 siswa, siswa-siswi, idealnya seperti itu. Baik di kampus, bahkan kalau yang kelas besar itu sampai 40-50. Begitu juga kita sekarang yang kita lakukan juga berkumpul karena suasana pandemi, sehingga kita berkumpulnya lewat Google Meeting atau Zoom. Bahkan ada sebagian pesantren atau sebagian ulama yang sangat mengharamkan perkumpulan yang sedemikian, bahkan haram. Jangan sekolah formal, jangan kuliah karena isinya maksiat terus. Wah, ya memang ada yang berpendapat seperti itu dan juga ada yang bolehkan. Dan kita ya pastinya kita itu mengikuti kaul yang membolehkan. Kenapa? Karena memang ini sangat penting sekali. Kita tahu kita belajar setiap hari di majelis ilmu, majelis taklim. Karena di bangku perkuliahan, bangku sekolah itu adalah majelis taklim. Cuma istilahnya modern ya, lebih di dalam kelas. Kalau kita sekarang di classroom ini, classroom online. Disebutkan dalam kitab Isadur Rafiq ini. Kalau yang Isadur Rafiq ini hukumnya memang sangat berat sekali ya. Karena ini lebih ke tasawuf. Dikatakan bahwasanya ini di Isadur Rafiq juz 2 halaman 67, min akbahil muharramat wa asyadul mahturat ikhtilatur rijal bin nisa fil majmu'ah. Jadi termasuk hal yang paling buruk ya, atau paling bahayanya sesuatu itu adalah perkumpulan laki-laki dan perempuan dalam satu perkumpulan. Namun hal yang demikian kenapa kok sangat dilarang? Ya karena alasannya satu, karena
di situ bisa menimbulkan madinatus syahwat, timbulnya reaksi syahwat maupun juga fitnah seperti itu. Karena ini hal yang demikian dikatakan dalam kitab Isa'atul Rafiq ini berdasarkan liqaulihi alaihi salatu wassalam wa alaika bi khasati nafsik wada angka amrul amah. Jadi khususnya kita itu harus menjaga diri kita dan jauhilah hal-hal yang bersifat umum, apalagi perkumpulan laki-laki perempuan. Dan disebutkan juga wa hadzal zaman wa ahluhu qad sara ila fasadin azim wa fitaniya ha ilatin wa agrad anillahi wa darul akhiratah lam yumkinul ahtiras anha. Dan zaman yang sekarang ini termasuk fasadin azim, termasuk yang kerusakan yang sangat parah sekali ya, dan banyak sekali fitnah. Dan hal ini la yumkinu al-ihtiras anha, dan ini sangat susah sekali untuk dihindari. Namun kita karena memang misalnya ini sangat susah dihindari, tidak menutup kemungkinan kita akan berada di majelis yang bagus, yaitu di majelis taklim, majelis ilmu. Oleh karena itu banyak versi yang mengatakan misalnya kasus-kasus lain ketika wukuf misalnya, itu kan berkumpul laki-laki perempuan di Arafah sana ya. Disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin ini kasusnya wukuf misalnya. Kalau memang itu haram, maka di sana juga haram. Ternyata tidak demikian ya. Baru yang dikatakan haram itu ketika bi'an tatadamma ajsamuhum. Jadi saling berdesak-desakan, saling nempel-nempelan lah, ini yang tidak boleh. Kalau yang layaknya pada umumnya normalnya ya tidak masalah seperti itu. Sehingga sebentar ya, saya cut dulu, laptop saya mati, bentar. Sembari menunggu Ustadz Dhani, mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan bisa dipersiapkan. Nanti di akhir materi bisa disampaikan melalui chat atau on mic. Terima kasih. Maaf, ada kendala sebentar ya. Harap dimaklumi karena slide yang sudah saya sediakan slide-nya mati ini, lupa ndak ngecas. Jadi itu kalau memang murni diharamkan, maka otomatis wukuf yang ada di Arafah itu tidak diperbolehkan. Namun tidak sedemikian. Bahkan di kitab Mughnil Muhtaj disebutkan ya juzul lirrajuli ayahlu bi imra'ataini ajnabiyani fi qataini fa aktsara kama naqalahu ar-Rafi'i anil ashab. Bahkan ini menurut Imam Rafi'i boleh kok berkumpul misalnya dalam satu majelis laki-laki perempuan, satu laki-laki dua perempuan, yang mana perempuan itu sikoh bisa dipercaya dan juga tidak ada unsur syahwat misalnya, maka tidak apa-apa. Namun yang terpenting ini yang sudah masuk ke pembahasan kita, ada kitab yang cukup menarik menurut saya, lebih mengarah ke pembahasan kita, yaitu dalam kitab Al-Mufassal juz 2 halaman 432, hal yubahu al-ikhtilat li ghardi ta'lim, apakah boleh, kalau dalam istilah fikihnya itu ikhtilat ya, berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam satu kelas, siswa-siswi kalau sekarang itu dalam rangka taklim atau dalam rangka perkuliahan atau dalam rangka kajian, dalam rangka pelatihan, kelas, seminar dan lain sebagainya. Di sini dijelaskan wanas aluhuna, dan kita bertanya mengenai hal itu, hal yubahu al-ikhtilat li ghardi ta'lim fatajlisu al-inasu ma'adz-dzukuri fi ghurfatin wahidatin li
li talaqqad dars kama yajri al-an fil kulliyat. Wah, ini pas ini cocoknya ya. Apakah boleh ini mengadakan suatu perkuliahan dalam satu kelas yang mana di dalamnya ada laki-laki perempuan dalam satu kelas ya, dalam rangka apa? Dalam rangka belajar seperti yang terjadi sekarang itu fil kulliyat. Di sini jelaskan karena ini memang kitab modern. Apakah memang boleh ya? Misalnya ini fi gurfatin mustaqillah. Ada misalnya kalau kita itu mau PPL nanti itu ada ruangan PPL itu, ruangan lab mengajar itu kan kecil sempit. Apakah boleh ya hal yang demikian? Wal jawabu la budda minal fasli wa ta'limin nisa'i ala hiddatin wa ta'limir rijal ala hiddati wa dalili ala dzalika al hadis alladzi akhrajahu al Imam Al-Bukhari. Dijelaskan di sini mengajarnya apa namanya dalam rangka taklim, laki-laki berkumpul ya secara dalam rangka pada umumnya ya, belajar yang sudah terjadi di kita itu, dan mereka itu ini saya simpulkan saja karena panjang referensinya, dan juga dalam rangka apa, menuntut ilmu, li talabil ilmi wa yasma'unal ilma, dan mereka juga mendengarkan ilmu, menuntut ilmu ya. Hal yang demikian bagaimana? Hal yang demikian itu diperbolehkan ya, diperbolehkan dengan beberapa syarat memang, dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama itu adalah li amanil fitnah ya, aman dari fitnah, aman dari fitnah. Yang kedua itu adalah yang kedua itu, yang pertama itu tidak ada fitnah, amanil fitnah. Kemudian yang kedua tidak ada unsur syahwat ya, madinatus syahwat tidak ada. Sehingga apa? Sehingga dalam rangka al-ikhtilat li sima'il ilmi wa ta'lim umuriddin sa'igon lima talabunna minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dulu pernah terjadi hal yang demikian diperbolehkan seperti itu. Ya, karena memang sudah keadaannya seperti ini. Yang penting dari aman. Ketika Ustadz, saya kan ketika dalam kelas misalnya syahwat, berarti itu urusannya pribadinya masing-masing ya. Urusannya pribadinya masing-masing ditanggung masing-masing, bukan berkelompok. Kalau yang dimaksud ikhtilat berdua, kemudian syahwat, berarti ini kan berdua yang menanggung. Tapi kalau dalam kasuistik satu kelas misalnya, itu dibebankan pada dirinya sendiri karena memang aman dari fitnah. Kita satu kelas misalnya di dalam kampus atau dalam perkuliahan atau dalam kelas siswa-siswi SMA, SMP dan lain sebagainya, kok terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu pribadinya masing-masing, bukan pada kasuistik kelompoknya ya. Yang ketika terjadi berkelompok itu berdua, maka itu dihukumi dua-duanya kena khitab. Kemudian dijelaskan juga di sini masalah apa namanya, mana ini saya, selain itu astagfirullahaladzim, mana ini masalah terjadinya fitnah ini bagaimana? Apakah ini tidak terjadi fitnah hal yang demikian kajian di kelas? Ini tidak, karena laisal makna bi khaifil fitnah ghalbatud dzon bi wuqu'iha bal yakfi alla yakuna dzalika nadiran. Yang dikatakan fitnah itu kalau pada umumnya orang itu mengatakan fitnah. Tapi ketika itu tidak dikatakan fitnah, pada umumnya orang-orang yang tidak mengatakan fitnah, maka itu tidak termasuk fitnah seperti itu. Ya. Lantas apakah ini tidak termasuk madinatul maksiat atau madinatul syahwat, berpotensi untuk syahwat? Berpotensi ada, ya. Berpotensi ada, tapi itu dibebankan pada masing-masing. Tapi umumnya ya, ketika dalam satu kelas itu tidak ada unsur syahwat. Kenapa? Karena kita di dalam kelas masuk, kita dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, itu kembali ke pribadinya masing-masing. Dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4, wa tahsilu madinatul maksiyat wa na'ni bil madhinnah ma yash'uru minal insan bihi li wuqu'il maksiyat ghaliban. Ini yang dikatakan bahwasanya berpotensi untuk bermaksiat itu adalah apa yang dirasakan oleh manusia itu sendiri ya. Apa yang dirasakan manusia itu sendiri untuk terjadinya maksiat pada umumnya. Sehingga tidak dalam berkelompok ya, tidak dalam berkelompok. Jadi kalau dalam kasuistik di dalam kelas perkuliahan maupun sekolah, yang pertama itu aman dari fitnah ya. Kenapa? Karena fitnah atau zon prasangka yang buruk itu, orang itu tidak akan mengatakan orang yang di dalam kelas belajar itu dianggap hal-hal yang aneh, tidak, tapi hal yang kebaikan.
Jadi aman. Yang kedua, masalah Madinatus Syahadatul Maksiat itu dikembalikan ke pribadinya masing-masing, karena memang yang disebut yang disebut dengan bermaksiat itu kembali ke orangnya pribadi, dan yang dikatakan orang-orang itu bermaksiat, ya. Kita ngikuti pada umumnya. Orang bermaksiat itu seperti apa? Contohnya misalnya seperti berdua misalnya. Ketika bersama-sama kan tidak dalam satu kelas, sehingga aman dari fitnah dan juga aman dari syahwat. Terus bagaimana Ustaz menanggulangi masalah pandangan? Ini dijelaskan dalam Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhus Al-Ilmiyah wal Ifta juz 14 halaman 273. Mahiyya an-nadhrah asy-syar'iyyah fi wujudil ustad ma'at talibat. Apa yang dimaksud dengan menjaga pandangan secara syar'i dalam rangka kita melihat guru kita, ya. Pastinya kita melihat dosen kita, melihat ustadz kita, ustadzah kita, ya. Apakah hal yang demikian diperbolehkan, ya? Mubasyarah dunal fasil, melihat secara langsung tanpa ada sekat misalnya. Fi qa'atid dars, di dalam kelas, wa ilqa'i muhadharah. Nah, ini bahasanya sudah modern karena ini kitab fatwa, ya. Kitab fatwa-fatwa itu modern. Bisyarti antakuna talibah mutahalliyah bizayyi wal hijabi al-islami, ya. Ilman bi anna al-khulwat la tatawaqqa mawjudi aktsar min at-talibat fil qa'ah. Namun mau dikatakan ini adalah pandangan yang tidak diperbolehkan, berat juga, karena memang pada dasarnya yang hadir di situ itu misalnya kadang saya ngajar, ini perempuan semua. Ada 20 sampai 30 kadang ketika saya ngajar itu perempuan semua. Satu kelas itu perempuan semua. Apakah diperbolehkan seperti itu? Mahiyya an-nadhar asy-syar'iyyah fi tadrisi tullab wa talibat ma'an fi qa'atil wahidah bi syarti an tatahalliya at-talibat bi zayyi wal hijabi al-islami. Ini hal yang demikian sebenarnya hal yang demikian itu tidak diperbolehkan, namun dalam rangka li'ajli ta'lim, dalam rangka mengajar, dan juga aman dari fitnah, aman dari syahwat, sehingga diperbolehkan. Jadi yang jadi kesimpulan pada malam hari ini, kalau itu terjadinya kelas, ya, terjadinya kelas perkuliahan atau pembelajaran yang dilakukan dalam satu kelas yang mana di dalamnya laki-laki perempuan, itu memenuhi syarat. Yang pertama itu adalah terbebasnya dari fitnah, terbebasnya dari syahwat, ya, amannya pandangan, maka diperbolehkan. Namun di sini disebutkan alangkah baiknya itu menggunakan satir, baik laki-laki maupun perempuan, dikasih satir. Paling bagusnya lagi dipisah. Makanya ini di sekolahan kami juga seperti itu, kelas perempuan sama kelas laki-laki dipisah. Meskipun itu tidak semuanya masih. Karena apa? Karena memang ketika pemisahan itu membutuhkan biaya yang besar. Satu fasilitas, maka fasilitasnya yang awalnya satu harus menjadi dua. Gurunya yang awalnya satu menjadi dua. Maka sangat menjadi beban memang kalau bagi sekolahan-sekolahan yang ada ketika itu dipisah. Bagi yang tidak bisa masih memisah kelasnya, maka amannya itu dikasih satir. Kayak yang di masjid itu ada satirnya, ini aman sudah, ya. Kasih satir, gurunya di depan seperti itu, aman sudah. Banyak kok model-model para kiai, para ulama yang memang mengharamkan adanya kelas di sekolah formal maupun perkuliahan, maka menggunakan metode itu, ya. Ini yang perempuan sendiri, yang laki sendiri, kiainya di tengah, kemudian membacakan, mendengarkan, saling dimulailah pembelajaran dengan cara berpisah. Itu yang paling bagus. Namun ketika tidak ada fasilitas, ya kita harus menjaga sendiri. Karena kalau di kampus itu kan agak bebas memang, ya, saya perhatikan kadang agak bebas. Perkuliahan bangkunya tidak ditata antara laki-laki perempuan, sehingga kadang duduknya bersama semuanya ini. Kadang saya sering menemukan mahasiswa yang seperti itu. Hanya ya saya marahi, suruh pindah yang laki sendiri, perempuan sendiri. Meskipun tidak ada sekat, ya, karena memang belum adanya fasilitas. Tapi saya yakin seluruh kampus, seluruh sekolah itu ingin memisah antara laki-laki dan perempuan. Namun masih dalam keterbatasan fasilitas sehingga masih berkumpul, maka solusinya ya kita sendiri yang harus menjaga masing-masing seperti itu. Mungkin itu kesimpulan dan muqaddimah dari saya mengenai hukum percampuran siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi dalam satu kelas.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari pemaparan materi barusan yang disampaikan oleh Ustaz Dhani, mungkin dari teman-teman hadirin hadirat, silakan apabila ada yang ditanyakan mengenai bercampurnya atau berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam satu majelis atau dalam satu kelas. Mungkin yang pertama saya ingin bertanya, Ustaz Dhani. Monggo. Lebih spesifiknya itu untuk yang dinamakan fitnah dalam konteks ikhtilat ini yang seperti apa nih? Mungkin saya belum begitu memahami. Fitnah yang dimaksudkan dalam ikhtilat ini yaitu ketika itu berdua. Karena memang pada dasarnya ikhtilat, percampuran bainan nisa war rijal, percampuran laki-laki dan perempuan dan laki-laki itu tidak ada batasan-batasan. Sehingga apa? Sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kan bebas antara laki-laki dan perempuan. Standar fitnahnya bagaimana? Standar fitnahnya di dalam kelas. Standar fitnahnya itu yang jadi patokan adalah keumuman, goliban. Di sini menggunakan bahasa goliban. Jadi hal-hal yang ditakutkan li khaufil fitnah, ya, kekhawatiran fitnah, ya, nanti antara laki-laki dan perempuan yang masih siswa-siswi yang kumpul di kelas itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, itu timbul, maka disitulah nilai fitnah muncul. Namun kenyataannya masyarakat, orang-orang, ya, ketika ada siswa-siswi berkumpul di kelas, baik mahasiswa-mahasiswi juga, itu kan tidak ada prasangka orang-orang itu menyangka hal anak-anak ini melakukan hal yang negatif, kan tidak ada. Bahkan sekarang ini di sekolah kami itu setiap kelas dipasangi CCTV. Sehingga apa? Ketika dipasang CCTV, kita bisa memantau terus apa yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan anak-anak di kelas, seperti itu. Jadi tidak harus guru pas menunggu di situ, tidak, ya. Kekhawatiran fitnah ini adalah kekhawatiran melakukan hal-hal yang negatif. Ingat, kekhawatiran melakukan hal-hal yang negatif. Ketika sudah kekhawatiran itu hilang, zon, ya, beda karena ini sudah zon, itu masuk kekhawatiran. Beda dengan masih syak, masih ragu-ragu. Ini kewaspadaannya sehingga tingkatnya lebih tinggi. Kenapa? Karena dalam di sini pertanyaannya itu kan figur fatin wahidah, ya. Bahkan ada di kelas yang mustaqilah, kelasnya sempit, kecil, kayak ruang PPL. Kalau di pendidikan, ya, di jurusan tarbiyah atau FKIP itu ada lab PPL khusus micro teaching. Nah, kelas micro teaching itu kan kecil. Ya, kelas micro teaching itu kecil, hanya diisi sekitar 10 lah misalnya, maksimal 10. Ini hal yang demikian bagaimana? Ketika tidak ada prasangka, ya, ketika semuanya tidak ada prasangka, ini anak-anak yang PPL ini tidak melakukan hal yang negatif, itu tidak masalah, ya. Ini dari segi fitnah, menjaga fitnahnya ini, ya, menjaga fitnahnya. Karena kalau itu yang PPL hanya 2 orang misalnya, hanya 2 orang di ruang micro teaching, wah ini ya bahaya, ini fitnah. Tapi kalau 10 orang, bahkan bisa misalnya ruang PPL-nya di Universitas Jember itu besar, ya, dibuat klasikal sampai 30 atau 40 orang, maka kan tidak masalah. Ya, kekhawatiran itu tidak ada sehingga tidak menimbulkan fitnah. Yang khawatir itu di kelas micro teaching itu ada 2 orang berkumpul. Lah ini yang bahaya. Kalau hanya berdua, tapi kalau 10, 20, 30 aman. Ya, jadi standarnya itu adalah kekhawatiran melakukan hal-hal yang negatif. Selama tidak ada kekhawatiran melakukan hal-hal yang negatif, maka itu dikatakan aman, ya, dalam rangka aman. Apalagi di mana dilengkapi CCTV. Meskipun CCTV pun masih bisa diretas seperti itu. Jadi tetap nanti pada akhirnya itu kalau yang dikatakan iya
Ihya Ulumuddin tadi itu juz 4 tetap kembali pada pribadinya masing-masing seperti itu. Sehingga ketika ada kasuistik siswa-siswi berkumpul, mahasiswa-mahasiswi berkumpul melakukan hal negatif, bukan lantas kita pas wah ya apa kampus UNED ini kok seperti itu. Wah ya apa kampus UIN Jember kok seperti itu. Yang disalahkan kampusnya padahal itu kesalahannya pribadinya masing-masing. Kan namun cara berpikirnya orang kan yang disalahkan itu adalah lembaganya, padahal bukan lembaganya ya. Lembaganya tidak salah. Sering kita mengatakan orang perempuan itu yang maaf yang menjual dirinya itu adalah kupu-kupu malam misalnya ya, kupu-kupu malang. Padahal kupu-kupu tidak salah, kupu-kupunya kan tidak salah, tapi diibaratkan kupu. Kalau memang mau ingin mengolok-i atau mencaci mereka, gunakanlah kata yang pantas buat mereka ya, mucikari misalnya, apa pural dan lain sebagainya. Jangan menggunakan kupu-kupu, kupu-kupunya kan tidak salah, tapi orang-orang sering menggunakan istilah itu kupu-kupu malam. Laki-laki juga gitu, laki-laki yang sering disebut hidung belang, padahal hidungnya yang tidak belang, hidungnya tidak salah ya, orangnya yang salah, tapi hidung yang disalahkan seperti itu. Ini yang salah perspektif ini orang-orang. Jadi itu standar fitnahnya ya. Semoga aman, tapi saya yakin aman kalau kalian kembali ke pribadinya masing-masing. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan dipersilahkan sebelum saya tutup. Mengenai aurat tadi lupa satu masalah aurat, apalagi di kampus. Tidak tahu, saya masih kurang tahu ini kalau di Universitas Jember ada tidak standar pakaian yang ditekankan. Kalau di kampus Islam itu ada di buku pegangan ketika istilahnya PBAK pengenalan budaya itu kemarin itu kita itu memberikan standar, khususnya standar pakaian ya, standar pakaian bahwasanya pakaian harus sekian sehingga aman dari fitnah. Itu juga termasuk ya pakaian masalah. Saya kurang tahu kalau di Universitas Jember sendiri bagaimana. Apakah ada standarnya, karena memang agamanya beda-beda, tapi harusnya memang kampus itu memberi standar pakaian yang sopan dan yang rapi. Bahkan di kampus Universitas Muhammadiyah sendiri itu kan ya Islami, jelasnya Islami ya. Tapi saya lihat kadang karena sering lomba di sana, saya lihat masih banyak yang tapi ya banyak tidak tahu apa agamanya beda atau apa ya, tapi ya aneh menurut saya seperti itu, aneh. Makanya nanti dilihat memang standarnya. Jadi pada akhirnya tetap kembali kepada pribadinya masing-masing. Ya apa upaya kita dalam rangka mencegah itu semua, meskipun layum kinul ihtiros anha. Tidak mungkin menghindari itu semua ya. Tapi setidaknya kita akan meminimalisir. Setidaknya kita bisa meminimalisir. Apalagi di kelas kita misalnya ini banyak dari Fakultas Hukum misalnya masuk di kelas yang perempuan, standarnya kan beda-beda karena perempuan ya beda-beda standar pakaiannya. Ada yang ketat, ada yang full, ada full dress, ada yang long dress, ada yang small dress ya dan lain sebagainya. Tinggal yang jadi ujian yang laki-laki seperti itu. Kalau kampus menyediakan, wah ini bagus untuk digagas, terutama dari kalian ini kan dari kajian ini, sangat bisa kalau dibuat standar bagaimana. Meskipun itu yang non muslim kan tetap ada standarnya ya. Jadi kalau ada standarnya itu enak. Semisal pakaian, kalau dulu di sekolahan kami itu pakaiannya yang perempuan itu harus melebihi tangan kita, ya harus melebihi. Ya jadi kalau ada yang tidak melebihi, ini kena sanksi. Biasanya kan enggak. Pakaiannya itu di atasnya tangan gini. Ini yang bahaya. Kalau yang di bawahnya tangan ini yang bagus seperti itu. Ya. Jadi kalau ada standarnya, dan ini masuk standar di kelas itu. Jadi kalau kelasnya udah aman dari itu, ini kalau di yang berdasarkan referensi yang kita baca hari ini, maka itu tidak memenuhi standar kelas percampuran siswa-siswi yang diperbolehkan. Ya. Kenapa? Karena potensinya sangat besar sekali. Ketika itu ada yang tidak memenuhi syarat itu. Syaratnya yang pertama yaitu aman dari fitnah, aman dari pertama itu aman dari fitnah, aman dari ini aurat, aman dari pandangan,
dan juga terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka sangat jelas diperbolehkan. Namun ketika salah satu standarnya itu tidak bisa dihindari, baik dari aman dari syahwat, aman dari pandangan, aman dari fitnah, maka gugur, maka tidak diperbolehkan. Namun ketika kita tidak bisa menghindari seperti itu, setidaknya kita bisa meminimalisir ya. Apalagi kalian di kampus umum. Kita kan bukan kayak di negara kita ya, sama, bukan negara Islami negara. Jadi ya apa, kita sebaik mungkin, sekeras mungkin untuk menghindari hal itu semua. Jadi itu nggih. Ya, mungkin karena udah ada yang bertanya lagi, bisa dicukupkan sampai sekian. Terima kasih untuk Ustadz Dhani atas penyampaian materinya. Monggo bisa ditutup dengan doa, Ustadz. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakatil Fatihah. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada Ustadz Dhani yang telah memberikan ilmu kepada kami yang hadir pada room ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya semoga kita tetap istiqomah. Terima kasih untuk teman-teman yang menyempatkan hadir. Kurang lebihnya saya dari selaku moderator minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.